Marcel. Saya Grace, saya Evanirut, saya Angelin, saya Zevanya. Dan saya Jeremy. Nah, sini kami akan menjelaskan suku-suku apa aja yang ada di kelas kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela, saya dari suku Jawa. Nah, saya akan menjelaskan apa pengertian dari suku Jawa. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan suku Jawa? Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar yang ada di Indonesia, dan biasanya suku Jawa itu berada di dikelilingi dengan agama Islam. Nah, lalu suku Jawa itu istimewanya dengan Yogyakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon. Nah, lalu ciri-ciri khas dari suku Jawa itu adalah upacara adat, rumah joglo, pakaian tradisional Jawa, sehingga tradisional seperti gamboyang dan tari baksanwirang. Nah, suku Jawa terdapat dari dua bagian, Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, di dalam dua bagian ini terdapat beda-beda ciri khasnya. Nah, jadi segitu saja pengertian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zevanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai suku Betawi nih. Nah, kira-kira apa sih suku Betawi itu? Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan pertama-tama mengenai suku Betawi. Suku Betawi adalah kelompok etnis yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Hasil percampuran berbagai jenis etnis seperti Melayu, Tionghoa, Arab, India, dan Eropa sejak abad ke-17. Mereka memiliki budaya, bahasa, dan tradisi unik yang khas, seperti ondel-ondel, lenong, dan kuliner khas Betawi. Nah, pada abad ke-17 terbentuknya suku Betawi seiring pembangunan Batavia oleh VOC pada tahun 1619. Dengan percampuran berbagai etnis seperti Tionghoa, Arab, India, Melayu, Jawa, Bali, dan Eropa. Pada abad ke-18 sampai ke-19, interaksi dan kawin campur antara berbagai etnis membentuk identitas budaya Betawi yang khas, dengan bahasa, pakaian, musik, dan tari-tarian unik. Setelah 1945, modernisasi dan urbanisasi di Jakarta membuat banyak orang Betawi pindah ke pinggiran kota. Tradisi Betawi seperti ondel-ondel dan tanjidor tetap berkembang. Pelestarian budaya, upaya pelestarian melalui festival, museum, dan pusat kebudayaan, budaya Betawi dipromosikan sebagai bagian penting dari identitas Jakarta. Dan seni. Kontribusi besar dalam seni, musik, tari, dan kuliner memperkaya budaya Indonesia. Jadi identitas Jakarta, budaya Betawi menjadi bagian penting dari identitas kota Jakarta. Semuanya, perkenalkan saya Marcel dari kelas 10 Industri. Kali ini saya akan membahas tentang suku Batak. Suku Batak merupakan suku yang berasal dari Sumatera Utara. Suku Batak dibagi menjadi 6 suku atau puak. Tiap puak memiliki nama-nama marganya masing-masing. Hal ini berkaitan dengan sistem keberabatan dan berfungsi untuk memberi tanda adanya talinya persaudaraan. Bahasa Batak terbagi dalam beberapa logat tergantung dari puak. Macam-macam logat yang dimiliki suku Batak yaitu logat Karo, logat Pakpat, logat Simalungun, dan logat Toba. Rumah adat suku Batak dinamakan rumah bolon. Rumah bolon bila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti rumah besar, yang merupakan suatu penggambaran dari rumah bolon yang memang berukuran besar, yaitu memiliki panjang sekitar 10-20 meter. Tradisi suku Batak adalah tradisi Mangulosi, tradisi Tortor, tradisi merantau, tradisi kenduri laut. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya, saya Jeremy dari Sekolah PNS. Saya akan menjelaskan pengertian dari suku Tionghoa di Indonesia. Sekolah PNS keturunan Tiongkok yang telah menetap di Indonesia sejak abad ke-5. Mereka memainkan peran penting dalam perdagangan dan ekonomi serta memiliki budaya yang khas dan beragam. Pedagang Tionghoa tiba di Nusantara dan terlibat dalam perdagangan maritim pada masa Sriwijaya dan Majapahit. Kehadiran di Malaka dan di Batavia di bawah VOC. Mereka menjadi pedagang dan pekerja perkebunan penting.
Komunitas Tionghoa berperan besar dalam ekonomi, budaya, dan politik Indonesia, serta memperkayakan keberagaman budaya nasional. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Grace Natali dari Sekolah Industri. Hari ini aku akan menjelaskan asal-muasal suku Papua. Nah, Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Barat dan Irian Jaya yang mencakup seluruh tanah Papua bekas Presiden Nugini Barat. Nah, orang asli Papua itu disingkat sebagai OAP. Menurut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari berbagai suku-suku asli di Papua atau yang diterima serta diakui sebagai orang asli Papua, masyarakat hukum adat Papua. Nah, di Papua biasanya itu memakai bahasa Indonesia resmi, dan ada juga Melayu Papua atau bahasa Santara, Biak, Sentani, Tobati, Yapen, dan lain-lain. Nah, adapun alat musik tradisional dari Papua yaitu yang kita ketahui adalah tifa. Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini bentuknya menyerupai kendang yang terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya. Dan adapun makanan khas dari daerah Papua adalah papeda. Nah, papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasa disajikan dengan ikan tongkol atau udara yang dibumbui dengan kunyit. Nah, biasanya papeda ini dimakan pakai kuah kuning dari ikan tongkol ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fion Ruth dari kelas 10 KMT. Hari ini saya akan menjelaskan kebudayaan Melayu, terkhusus di Kepulauan Riau. Kehidupan masyarakat suku Melayu, Kepulauan Riau memiliki tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakatnya hingga saat ini, walaupun tidak dapat dipungkiri mulai zaman keluar. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya melestarikan adat tradisi suku Melayu di Kepulauan Riau yang telah lama menjadi komunitas masyarakat untuk tetap dikenal oleh generasi penerus. Melalui berbagai usaha dan strategi sehingga kekayaan budaya tersebut tidak akan punah di kemudian zaman. Latar belakang orang Melayu yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, serta berbagai Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, juga Malaysia, Singapura, Thailand, dan Bali Selatan. Berbudaya Melayu dan berada istiadat serta beragama Islam. Agama yang dominan untuk suku Melayu adalah agama Islam. Seperti di Kepulauan Riau sendiri, pelestarian budaya Melayu dilakukan dengan setiap hari Jumat, beberapa sekolah di Batam menggunakan pakaian Melayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Sincha dari kelas PH Jadi di video ini saya ingin memberitahu tentang kebudayaan Palembang. Jadi suku Palembang atau Melayu Palembang itu merupakan suku bangsa Melayu yang mendirikan Palembang dan juga beberapa wilayah Sumatera Selatan. Suku Palembang pada dasarnya adalah suku Melayu yang telah melebur dan berasimilasi dengan budaya bangsa Arab, Tiongkok, India, dan Jawa. Sehingga Palembang menghasilkan budaya dan bahasa yang unik. Bahasa Palembang sendiri itu memiliki dua ragam bahasa, yaitu bahasa Palembang halus dan bahasa Palembang. Lalu beberapa berikut rumah adat Palembang yaitu carong godang alias carong gudang, rumah bari, rumah limas, dan rumah rakit. Dan agama yang dominan di Palembang sendiri yaitu agama Islam. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari yang saya ucapkan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Bye.